alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kepada anak-anak semua yang saya cintai, kelas 7, 8, dan 9, alhamdulillah puji dan syukur mari kita aturkan, kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan serangkaian kegiatan selama bulan suci Ramadan yang sudah dijadwal dan sudah disusun dan sudah alhamdulillah berjalan dengan baik. Semoga niatan kita yaitu untuk menghidupkan bulan Ramadan, Allah memberikan pahala yang begitu banyak untuk kita semua, sehingga besok kita termasuk golongan ma'alakum tatakun, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selama bulan Ramadan sudah saya sampaikan kemarin bahwa kegiatan setiap pagi akan kita awali dengan sholat duha, kemudian serangkaian kegiatan yang lainnya baik itu nanti tadarus maupun kultur ya untuk menambah pengetahuan kita. Nah, untuk hari ini itu masih kultur ya, kultur kelas 8 yang sudah jadwalnya sudah disusun oleh Pak Ratman, kemudian besok kelas 9 dan kemudian waktu selanjutnya adalah kita pakai untuk tadarus ya, maksimal kita dalam satu bulan itu kita targetkan satu khataman ya, untuk besok kita tutup di tanggal 20 atau hari Kamis. Kemudian yang kedua, alhamdulillah untuk saat ini semua siswa masih memakai peci. Kalaupun yang belum itu mungkin karena belum memakai, kemarin sudah kita sampaikan sekarang peci sudah akan butuh ya. Jadi memang peci itu kan sebagai salah satu simbolis kita adalah orang Islam atau nanti yang membedakan antara siswa madrasah maupun siswa sekolah. Sehingga kedepannya untuk peci itu jangan dipakai hanya ketika saat kita hari Senin saja, tetapi ketika berada di lingkungan madrasah dari Senin sampai Jumat itu memakai peci itu ya. Kemudian yang terakhir itu sudah disepakati bersama bahwa pulang itu setelah selesai jamaah zuhur ya. Tetapi kemarin itu setengah 12 itu sudah pada pulang ya. Jadi anak-anak pulang itu kita sholat zuhur dulu, kemudian masuk ke dalam kelas berdoa bersama baru pulang ya. Tapi kemarin setengah 12 sudah nenteng tas, ketika mau sholat zuhur itu di masjid sudah tidak ada, tinggal saya berdua dengan bahasa Cintok ya. Jadi mulai hari ini jadi pulangnya itu setelah sholat zuhur, meskipun pembelajarannya itu kan sampai setengah 12 loh ya kan. Nah itu kan waktu setengah jam itu kan bisa dipakai untuk persiapan wudhu dan lain-lain di masjid. Nah masuk dalam masjid diniati itikaf kan juga mendapatkan pahala sambil menunggu azan zuhur. Setelah zuhur nanti sholat jamaah bersama, kemudian anak-anak itu kembali ke kelas, doa bersama baru pulang. Itu loh yang saya harapkan ya. Jadi meskipun jadwalnya sampai setengah 12 tapi jangan pulang dulu ya. Mulai hari ini pokoknya jam setelah zuhur baru pulang. Jadi jangan sampai ada yang bolos. Nanti kalau pulang sebelum sholat zuhur saya hitung bolos itu ya. Itu yang saya sampaikan. Untuk waktu selanjutnya mungkin kultum ini sudah jam setengah 8 lebih 5 menit, kan nanti pembelajarannya dimulai pada pukul 7.45. Bagi yang bertugas mohon untuk maju ke depan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 8 ingin menyampaikan bab puasa. Puasa menurut arti bahasa yaitu sengaja tidak makan dan tidak minum. Dalam arti menghindari makan dan minum dengan sengaja, terutama dikaitkan dengan perintah agama. Secara istilah syariat, puasa ialah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat menjalankan perintah Allah SWT untuk memperoleh ridhonya. Puasa bukan hal yang baru. Perbuatan ini telah dilakukan oleh umat terdahulu. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa puasa dalam Islam sama dengan ketentuan-ketentuan puasa pada umat-umat sebelumnya, seperti jumlah hari, waktu, dan tata caranya. Nabi Zakaria melakukan puasa tatkala hendak dikarunia putra. Berpuasa dengan menahan diri untuk tidak berbicara dengan orang selama 3 hari, kecuali dengan isyarat.
Hai Zakaria, kami menyampaikan kepadamu berita gembira berupa seorang putra bernama Yahya. Tak ada nama sebelumnya, seruan dia. Dia berkata, Tuhanku, bagaimana aku akan mendapatkan anak, sedang istriku mandul dan aku sudah dalam usia renta. Dia berkata, begitulah yang akan terjadi. Tuhanmu berfirman, itu bagiku mudah sekali. Aku telah menciptakan kau dahulu dari tiada. Zakaria berkata, Tuhanku, berilah aku sebuah tanda. Dijawab, tandamu kau tidak akan berbicara dengan orang selama 3 malam, meskipun kau tidak bisu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik hambanya yang mukmin dengan cara puasa di bulan Ramadan supaya bertakwa, seperti takut kepada Allah, menahan atau menjaga lidah, tangan dan hati dari segala kejahatan, taat dan melakukan yang baik, yakni beriman kepada yang baik, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki karunia Allah, beriman kepada wahyu Al-Quran dan wahyu-wahyu terdahulu, serta yakin akan hari akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 juz 1-4. Kiai Haji Mas Mansur mencatat bahwa pada umumnya di masa lalu puasa cukup dikerjakan dan dijalankan dengan menderita lapar dan haus di siang hari. Ketika waktu malam tiba, sehabis berbuka puasa tak habis-habisnya makan, minum, dan merokok jika ia merokok. Demikianlah perilaku semacam itu dilakukan terus-menerus sampai 1 bulan. Kemudian ia merasa gembira karena telah berpuasa dan lebih bergembira lagi ketika memasuki hari Lebaran. Maka pada masa sekarang ini, puasa hendaklah kita jalankan dengan ikhlas lagi setia dan menyerah di waktu siang hari, dan perlahan-lahan makan, minum, serta menekan pikiran di waktu malam, sehingga kita menang dalam menghadapi ujian. Karena untuk menjadi sesuatu, kita sudah terlatih dan tahan menderita lapar dan haus. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi pemaparan kultum ya, meskipun tidak ada 7 menit enggak ya, kultum kuliah 7 menit menyampaikan terkait dengan puasa Ramadan. Sedikit menggarisbawahi apa yang disampaikan tadi, bahwa yang saya tangkap, puasa itu ada pengertian secara bahasa dan istilah. Puasa secara bahasa itu adalah kita menahan, jadi hanya menahan apapun, tidak harus makan, tidak harus minum, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah itu adalah kita menahan makan, minum, kemudian hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Karena banyak di antara kita ketika puasa, kita hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi tidak meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Makanya banyak orang yang ketika puasa ini guru oleh karo ngelak nih rantok pahala. Ya karena apa? Karena kita tidak meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Oleh karena itu, mari puasa kita jaga betul ya, baik makan, minum, sehingga kita jangan sampai melakukan hal-hal yang itu menyebabkan pahala kita tidak dapat, sehingga kita kerja 1 hari ini beroleh kelak karo ngelih. Kita jaga betul, semoga puasa kita memang mendapatkan ya puasa secara batinnya ya, sehingga itu yang akan menyebabkan kita mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mbak Sopomojit ini, Pena Wali. Itu ya, pas waktu kurang 3 menit untuk berjalan ke kelasnya masing-masing. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Kita baca lafal alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.